karena dari USG tersebut bisa diperkirakan misalnya umur kehamilannya, lalu dipastikan taksiran tanggal kehamilannya, tanggal untuk persalinannya maksud saya. Lalu dapat juga diketahui apakah ada kelainan-kelainan bawaan, cacat-cacat pada janinnya, lalu apakah perkembangan janin sudah sesuai dengan usianya, berat badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Bincang Sehat RSU Wali Songo 1 Balonpanggang Gresik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auria. Di sini saya akan menjadi host pada podcast Bincang Sehat hari ini dengan tema pentingnya USG dengan dokter spesialis kandungan. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan narasumber yang spesial. Ada yang sudah kenal dengan Dr. Robi? Dr. Robi Hermawan adalah dokter spesialis kandungan atau biasa disebut dengan dokter SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kandungan yang ada di RSU Wali Songo 1 Balonpanggang Gresik. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat siang dokter. Selamat dokter, siang. apa kabar? Baik. Silakan dokter untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat siang pemirsa semua, saya Dr. Robi Hermawan, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Wali Songo. Nah dokter, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya USG dengan dokter spesialis kandungan. Nah, seberapa pentingnya sih dok USG di dokter spesialis kandungan pada masa kehamilan? Menurut saya sangat penting USG untuk dapat dilakukan di dokter kandungan ya. Setidaknya dalam masa kehamilan yang disarankan kan 4 kali minimal. Ya. Karena dari USG tersebut bisa diperkirakan misalnya umur kehamilannya, lalu dipastikan taksiran tanggal kehamilannya, tanggal untuk persalinannya maksud saya. Lalu dapat juga diketahui apakah ada kelainan-kelainan bawaan, cacat-cacat pada janinnya, lalu apakah perkembangan janin sudah sesuai dengan usianya, berat badannya, dan dapat diketahui untuk kelainan-kelainan tersebut sehingga dapat diantisipasi lebih dini. Jadi sangat penting ya dok, USG dengan dokter spesialis kandungan ya dok? Betul, supaya dapat dideteksi secara lebih dini jika terdapat kelainan dan dapat diobati. Nah dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau untuk per trimester dok, USG itu fungsinya gimana? Oh, untuk per Kalau trimester pertama, kedua, ketiga? Baik. Jadi untuk trimester pertama lebih untuk memastikan bahwa apakah pasien tersebut benar-benar hamil atau tidak, lalu kehamilannya apakah normal di dalam rahim atau tidak, lalu apakah berkembang atau tidak. Jadi lebih ke arah untuk melihat perkembangan kehamilannya pada awal-awal kehamilan, terutama pada yang haidnya lupa ya. Jadi dapat diketahui perkiraan usia kehamilannya saat ini sehingga dapat digunakan untuk menentukan tanggal perkiraan persalinannya. Pada trimester kedua, USG lebih difokuskan untuk melihat perkembangan organ-organ janinnya, apakah terbentuk sudah sempurna, lalu bisa ditentukan juga jenis kelaminnya, mungkin sudah kelihatan, lalu kondisi air ketubannya, gerakan janin juga bisa dievaluasi pada saat trimester kedua tersebut. Sedangkan pada trimester ketiga, USG lebih difokuskan pada untuk melihat kondisi janin pada saat menjelang persalinan, apakah berat badannya sudah cukup, kondisi air ketubannya apakah masih cukup atau keruh, bisa dilihat pada saat itu. Sehingga difokuskan untuk mempersiapkan pada saat masa persalinannya supaya tidak terdapat masalah. Jadi yang difokuskan adalah dari kondisi janinnya, kondisi jalan lahirnya juga apakah ada terhalang oleh ari-ari atau tidak. Ya, sehingga dapat diputuskan apakah pasien ini dapat lahir normal ataupun operasi. Ya. Nah, ini ada juga dok pertanyaan yang terakhir. Kan lagi marak nih dok, USG untuk 2 dimensi dan 4 dimensi lah. Perbedaannya tuh seperti apa sih dok? Kalau USG yang standar saja biasanya menggunakan USG 2 dimensi. Biasanya sudah cukup untuk menegakkan diagnosis. Lalu untuk USG 4 dimensi lebih untuk melihat ke struktur anatomisnya secara lebih jelas. Jadi ya dapat dilihat seperti nyata, gambarannya terlihat lebih nyata, lalu secara real time juga. Jadi dapat terlihat bayi tersebut sedang bergerak, lalu
tekstur wajahnya bisa terlihat, gitu seperti itu. Jadi kalau 2 dimensi lebih ke hitam putih ya dok? Kedua Kalau dimensi hitam putih, lebih ke hitam putih, lebih untuk menegakkan diagnosisnya saja kalau 2 dimensi. Kalau 4 dimensi biasanya usia berapa dok? Usia kehamilan berapa? 4 dimensi biasanya sekitar 24 sampai 32 minggu, tapi juga tergantung dari posisi janinnya pada saat di USG, apakah bisa dilihat atau tidak, karena 4 dimensi kan real time, jadi berdasarkan posisi bayi saat itu, apakah bisa dilihat organ-organnya, struktur organ-organnya. Jadi gitu ya dok? Iya, jadi kadang ada yang 4 dimensi susah terlihat, misalnya sedang tengkurap, bayinya tengkurap, itu biasanya tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya. Baik dokter, terima kasih. Jadi bedanya kalau USG 2 dimensi itu lebih ke hitam putih, kalau ke 4 dimensi itu lebih ke mukanya, tekstur mukanya lebih kelihatan real ya dok ya. Jadi buat ibu-ibu yang di sana nggak usah khawatir, nggak usah bingung antara 2 dimensi atau 4 dimensi. Yang penting fungsinya sama untuk men-screening bayi yang ada di dalam perut ibu. Nah, terima kasih banyak dokter atas waktunya, ilmu dan kesempatannya pada hari ini. Terima kasih sudah menonton podcast pada hari ini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dan saya Auria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.